Classical Trail. Classical Trail itu mulainya dari sini dari Pulau Christopher, selesainya di sini di Figueres. Dari Figueres bawa ke dalam ke Kota Baru mengambil jalan tanah. Mau tadi masuk tiket pemeriksaan sama uskan sama petugas. Kalau kita kan sudah saya bilang sudah berbaris itu. Masuk, jangan suami minta 2 tiket atau istri minta 2 tiket, apa yang dikasih, masing-masing dapat 1 tiket, masuk dan nunggu, cari sebelah kanan atau kiri tempat nunggu sampai orang terakhir selesai, lalu Ya. ADF bukan FFF. Telepon, jangan. Nah, ini lagi foto-foto terus semua. Ayo, mari. Ayo, mari berkumpul di sini Bapak Ibu. Satu menit aja biar saya menjelaskan sesuatu baru kita lanjut jalan. Dengar dulu. Nah, Bapak Ibu tadi kita masuk Petrania, terus dari tempat naik kuda kita tetap jalan. Kurang lebih sekitar 30-an, 40-an meter belakang kita mulai melihat sesuatu peninggalan dari masa lalu, sesuatu buatan manusia di kanan kiri. Berarti Bapak Ibu kita mulai masuk kota Petra dan kita mulai melihat sebagian dari kota Petra. Nah, yang paling utama di belakang saya di sini Bapak Ibu kita bisa melihat ada 3 kotak ya. Itu kotak yang satu di sana, di belakang saya bersih satu lagi, di sebelah kiri di situ atau di sebelah kanan Bapak Ibu satu lagi. 3 kotak ini Bapak Ibu dulunya sebagian dari bukit atau gunung belakangnya lalu dibotong dan dibahat oleh orang lokal lebih dari 2200-2300 tahun yang lalu. Nah, orang lokal Bapak Ibu mau menamakan tempat ini mereka bingung ya mau kasih nama apa. Mereka cari akses, kiranya ini rumah orang, dari depan tidak ada, belakang pun nggak ada, kanan atau kiri pun nggak ada. Ternyata lubangnya dan aksesnya dari atas. Jadi dengan pikiran yang sangat sederhana, siapa ya bisa masuk keluar rumahnya dari atas selain jin atau makhluk halus atau setan. Makanya mereka kasih nama Jin Blocks, kotak jin. Kan tadi saya tunjukin di beta, Jin Blocks, kita mau berhenti sekali di depan Jin Blocks, ini yang namanya Jin Blocks. Nah, apakah ini dulunya rumah setan atau rumah jin? Bukan. Ini dulunya Bapak Ibu, kuburan yang paling tua di kota Petra. Jadi abad keempat, abad ketiga kalau sebelum Masehi ya, kalau ada orang meninggal di sini, jenazah ditaruh di puncak gunung, di puncak bukit berminggu-minggu, berbulan-bulan. Setelah sekian lama, anaknya atau saudaranya mengumpulkan sisa yaitu tulang, baru tulang-tulang ini dimasukin di dalam kotak-kotak yang tersedia di sini. Jadi satu kotak ini bisa ukuran muat untuk puluhan dan ratusan orang. Ini cara yang paling tua untuk memakamkan orang di kota Petra di sini. Dari abad kedua sebelum Masehi dan selanjutnya orang Nabatean mulai memahat bukit, bikin ruangan dan jenazah mulai ditanam di lantainya, di dalam ruangan itu di lantainya. Jadi Bapak Ibu dari seluruh kota Petra, dari yang kuburan-kuburan yang kami menemukan di sini, paling banyak yang kami menemukan 17 kuburan di dalam satu ruangan, paling dikit 3 kuburan di dalam satu ruangan. Berarti orang tua sama anaknya. Ada satu pilar, satu jiwa. Ini pengurangannya sangat jelas dari Mesir ya. Nah, yang di atas namanya apa tadi? Kuburan obelisk ya. Nah, kalau yang di bawah, satu-satunya di sekitar beberapa ratus meter di sini, satu-satunya bukan kuburan, tapi namanya triclinium. Triclinium di dalam bahasa Latin, tri artinya 3, clinium artinya kursi. 3 kursi namanya. Karena kalau kita masuk dalamnya, kita bisa melihat ada 3 kursi, hurufnya bentuknya seperti huruf U gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ruangan ini di masa lalu dipakai sebagai ruangan untuk berdoa atau untuk tahlilan gitu ya. Jadi setelah atau sebelum atau setelah dan sebelum memakamkan orang yang sudah mati, saudara, tetangga, teman-teman berkumpul di dalam ruangan ini untuk tahlilan. Jelas? Ya. Silakan 1 menit foto-foto baru kita lanjut. 1 menit berarti 60 detik. Halo Pak. Mantap Pak Pontius. Kalian mantap.
Terima kasih Pak. Jos. Wih, satu mantap satu jos. Siap, Pop. Waduh, jadi semangat lagi saya nih. Tur bersama Nasaren. That's good. Pak, ini saya besar kepala, langsung ku banting nih kamera nih Mas. Terus gimana itu? Ya, coba aku telepon. Ah iya itu. Yang satu sudah habis paketnya. Bukan habis, ya ada WA-nya. Oh, Pasti kalau di telepon biasa, yang nggak bisa telepon biasa. ayo coba lewat hotel aja telepon. Baik semua tak selamat nasi tok bro. Shalom Bu. Belum, akhirnya Ibu. berhasil. Puji Tuhan sampai. Puji Tuhan ya. Kita sudah ada di Bandung ya, kita lihat. Wah, luar biasa. Ini Ini kita di mana? ini kita ada di ya, kita masih ada di Banten ya. Kita udah sampai di Banten. Di Flores ya. Banten. Ini Banten. Banten. Ternyata Indonesia itu indah sekali. Indah sekali. Ternyata 7 keajaiban dunia ada di Indonesia semua. Banten, Bro. Di Banten semua. Luar biasa. Semua di Banten. Semua di Banten. No. Masuk bro. Ya, sudah sampai di Petra. Ada di Aman. Kok Aman? Di Jordan. Kok di Aman? Salah. Kan saya salah ngomong. Bro bilang Twitter bodoh masuk di sini juga kedengeran. Karena aku salah ngomong. Tapi nggak usah dihitung soalnya itu nyata bro. Iya bro. Kita ada di Petra di Jordan ya. Coba bro masih saya rasa dengan kondisi cuaca yang panas seperti ini mungkin peserta akan susah untuk berkumpul dan mendengarkan penjelasan. Kelihatan begitu. Kelihatannya begitu ya, dan pasti sangat jelas begitu. dan sudah langsung inisiatif untuk mereka ambil foto, baru berkabar lagi ya. Tapi itu luar biasa. Luar biasa. Tour leader ini memang luar biasa. Luar biasa. Maunya
tour guide santai terus. Enggak lah. Saya mau kerja, Bro. Oh, bro mau kerja? Iya. Oke, baik, kita akan kumpulkan ya, meskipun panas kita kumpulkan. Ini adalah satu penjelasan penting ya. Apa? Boleh. Nanti kita boleh bareng, Bu. Boleh. Tapi tunggu kumpul semua dulu biar nggak kepanasan semua. Di belakang, Bu. Makanya saya ambil gambar juga dari sini karena ini yang paling teduh. Ini yang paling teduh ya. Di sana panas ya. Iya. Oh, Takut apa? ya pasti takut hitam, Bro. Pasti takut apa? Takut hitam, Coba Bro. fotokan mukamu. Coba lihat. Takut apa? Takut hitam dong. Padahal itu lebih hitam daripada laser saya nih kamu. Astaga. Takut gosong ya? Takut gosong, Bro. Padahal udah Padahal udah gosong. lucu. Luar biasa. Ibu, kita sudah sampai di mana, Bu? Sudah di ujung. Di ujung. Ya, Ibu, terlalu Di ujung. porno. Wah, Petra. Terlalu porno. Udah sampai Petro. Ujung keajaiban di dunia. Mantap. Puji Tuhan mereka masih ada sesuatu. Juang untuk sampai ke sini ada monumen yang paling indah di kota Petra, namanya Trijari atau harta karun. Jadi Bapak Ibu, Petra ini menjadi terkenal dan masuk 7 keadaban dunia dan masuk sebelumnya situs warisan dunia gara-gara monumen ini. Ini namanya Trijari atau harta karun. Dinamakan oleh orang lokal karena diberikan mereka di dalam guci yang paling tinggi di atas ada sesuatu yang mahal. Di dalamnya ada berlian, ada emas, ada harta. Makanya mereka kasih nama harta karun. Padahal ini hanya batu, gak ada apa dalamnya. Tapi tetap dari dulu sampai hari ini tetap namanya sama, harta karun. Nah, jadi Bapak Ibu, harta karun ini dibahat kurang lebih di abad pertama setelah Masehi. Dan kiranya kalau kita katakan beberapa puluh orang kerja keras 6 hari seminggu, kerjanya 10 jam sehari, kerja nggak pernah berhenti, paling cepat 13 tahun, paling lama 17 tahun. Jadi kurang lebih rata-rata 15 tahun duluan orang kerja keras untuk bikin monumen ini. Ini dulunya apa? Apakah dulunya kerajaan? Apakah dulunya kuel? Apakah dulunya tempatan? Apakah dulunya Indomaret atau Alfamaret atau Roti Boy masa lalu? Ini dulunya apa? Sebetulnya Bapak Ibu, ini dulunya juga seperti yang kita lihat di atas, dulunya kuburan. Ini kuburan, tapi bukan siapa-siapa, ini kuburan Raja Petra, yang dulunya Rajanya Petra dari tahun 9 sebelum Masehi sampai dengan tahun 40 setelah Masehi. Jadi kurang lebih 49 tahun ada Raja Kota Petra bernama Raja Haris keempat. Raja Haris keempat Bapak Ibu, raja yang sangat dicintai dan dihargai oleh rakyatnya, makanya mereka bikin kuburan yang sangat-sangat spesial untuk raja yang sangat tercinta, yaitu Raja Haris keempat. Nah, seperti yang kita bisa lihat Bapak Ibu, banyak pengaruhan dari luar, banyak pengaruhan dari keadaban dan arsitektur Romawi. Ada beberapa binatang dari Yunani seperti kuda di sini sama kuda di sini. Ada juga harimau atau singa di sini sama di sini. Ada juga Bapak Ibu beberapa dewa dan dewi dari mitologi Yunani dan mitologi Romawi, termasuk Castro, Pollux, Amazonian atau Wonder Woman, Tyche, dan Nike. Dan ada salah satu dewanya Bapak Ibu dari Mesir yaitu Isis. Paling atas ada 4 raja wali yaitu dari Assyria, dari Mesopotamia. Terus di antara 2 raja wali yang paling atas ada simbol kematian, simbol kucing dari Babilonia. Karena di masa lalu Bapak Ibu kalau orang meninggal di Babilonia, jenazahnya dikriminasi, dibakar, lalu abunya dikumpulin dan dimasukin di dalam guci. Dan guci biasanya ditaruh dan disimpan di tempat yang paling tinggi dan paling aman. Makanya di sini Bapak Ibu, paling tinggi dan paling aman adalah gucinya. Seperti kita bisa lihat Bapak Ibu, tidak ada orang bisa masuk dalam. Tapi kalau kita masuk dalam, ada apa memang di dalamnya? Di dalamnya hanya satu ruangan aja, setinggi kurang lebih 10-11 meter, sedalam 8 meter, selebar 10-12 meter gitu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kalian lihat laser saya tuh jelas ya, dalamnya nggak terlalu dalam. Nah, di depan kita Bapak Ibu kalau kita masuk dalam, di depan ada kayak ruangan kecil, di sebelah kiri ruangan kecil, di sebelah kanan ruangan kecil. Artinya Bapak Ibu ada 3 kuburan di dalam. Kuburan siapa? Raja, istri, anak, raja sama orang tua, raja sama supir pembantu, raja sama pacar sama istri. Kita nggak tahu. Pokoknya 3 orang yang punya kuburan ini, Raja Haris keempat salah satunya dan 2 orang. Jelas Bapak Ibu?
Ada yang mau ditanya, pertanyaan pertama gratis, yang kedua harus bayar. Yang di dalam ada lubang kayak Yang di dalam ada lubang. Di sini Bapak Ibu ada di bawah ya. Di bawah itu hasil pengalian di tahun 2003. Kami menemukan 2 kuburan di bawah. Salah satunya dikasih nama kuburan jendela karena ada jendelanya. Yang kedua dipanggil kuburan tengah karena turunnya harus pakai tengah turun ke bawah. Jadi Bapak Ibu, itu buktinya juga bahwa ini kuburan karena di masa lalu nggak mungkin. Itulah sebabnya kalau kita baca 9:20 ayat 2 sampai ayat 13, ayat 11, karena kamu tidak percaya kepadaku, tidak menghormati keputusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya aku tidak akan membawa kalian ini ke negeri itu berikan kepada mereka. Tidak ada kata saya suruh anda mau, tapi kasihan kalau ini kubur. Mana ada? Jadi Bapak Ibu, sudah terlalu produksi tempat ini. Nah, tapi dia ngomong sama lalu tidak ada yang ngalir, menurut lalu ya sekali tidak ada yang ngalir. Kali kedua bicara yang bersuara kali bersama. Dan lalu sama orangnya lalu akhirnya mengadakan nah, Bapak Ibu dari 3 tahun sampai hari ini sebetulnya kami datang dari sini bukan untuk investasi atau mau karena untuk diinvestasikan. Karena ini karena saya tujukan karena ini kami itu saja jauh kita beliau orang benar begitu dia malu sendiri dan dia kasih gunung-gunungnya gratis. Jadi wakaf dari 1920-an sampai hari ini Bapak Ibu. Dan atur dan jaga situs ini adalah di gereja Fransiskan, bukan pemerintah Jordan, bukan orang yang Buddha. Nah, kalau kita baca di sana Fransiskan Custody of the Holy Land, Mount Nebo, Sierra Memorial of Nusa Christian Holy Place. Nah, tadi saya bilang situs ini diakui oleh 3 agama. Sekarang tulisannya di situ Christian Holy Place. Kenapa diakui sebagai situs Kristen bukan situs Yahudi atau situs Islam dan Yahudi atau situs ketiga agama? Sebetulnya Bapak Ibu karena kami dari kakinya Gunung Nebo sampai puncaknya, dari ujung timur sampai ujung barat, ujung selatan sampai ujung utara kami mencari di sini untuk menemukan sesuatu dari masa-masa yang lain. Kami tidak menemukan satu gelas kopi Starbucks dari masanya Musa, atau tidak menemukan satu gelas kopi kenangan dari masa Islam. Dan kami menemukan di sini hanya peninggalan dari masa Bizantium, yaitu gereja yang berada di puncaknya dan di sebelahnya peninggalan dari biara juga di sebelah gereja. Itu berapa lama? Kalau itu berasal dari abad ke-5 atau ke-6, jadi salah satu gereja yang paling tua. Walaupun kelihatan modern, ya luarnya atasnya itu direnovasi, tapi dalam nanti kita lihat semua asli. Jelas Bapak Ibu? Kalau mau foto cepat ya, karena kita mau ke atas untuk kita sebentar, kalau kita lihat ke gereja untuk bisa. Arab tapi nggak kelihatan nama. Hah? Lato.
berdua ya. Oh belum, nanti di dalam gereja. Apa? Ini kamar mandi nih Romo. Ini kamar mandi, gereja di situ. Hah. Kelahiran di mana? Dalam perjalanan, kelahiran di keadaan yang susah. Makanya Bapak Ibu kalau kita memikirkan selalu kalau kita mulai dengan kesusahan pasti ada kemenangan. Amin. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, bangsa Israel banyak hal yang terjadi selama puluhan tahun di jalan. Yang kita mau ingat juga bersama ketika bangsa Israel berada di kaki Gunung Sinai. Di situ Musa minta umatnya berkumpul dan tinggal di situ karena dia mau berpisah sama bangsanya untuk mendaki Gunung Sinai, mau meninggalkan umatnya di situ selama 30 hari katanya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu bangsa Israel sedih. Wah, 30 hari kami mau ngapain di sini? Apalagi tanpa Musa. Kalau minta makanan, minta ampun, minta apapun, kan kami selalu minta dari Musa. Masuk di dalam hidungku. Kenapa Bro? Ini kameranya. Iya kan biar jelas. Makanya suaranya kayak cewek sih tipis. Ayo deh. Kurang kenceng tuh kan? Kayak cewek kayak tipis kan? Kurang kenceng. Udah ayo. Ayo. Enggak terima. Oh, udah, kamu cerita. Ayo dong. Jangan gitu dong, Bro. Jangan gitu dong. Timba parah aja. Ayo dong, lanjutin dong. Oke. Oke. Sawer. Udah balik ini udah. Buat di kamera aja. Ya. Ternyata. Nah, Bapak Ibu. Ya, bagus. Opa yang bilang Bro. Soalnya dikasih lihat dolar. Udah kencang sedikit. Jadi makin lihat dolar makin semangat. Coba kalau kasih lihat yang 100. Ada enggak? Simpan langsung kantongin. Udah. Ini 10 berapa? Udah. Sebelum diambil. Oh, udah. Ayo. Ayo. Alhamdulillah Bapak Ibu. Gak apa-apa. Kan amplopnya belum dikasih. Amplop lebih banyak. Amplopnya lebih banyak. Jadi Bapak Ibu ketika bangsa Israel ditinggalin oleh Musa, mereka sebetulnya sedih sekali karena ya sendirian di padang gurun. Jadi mereka hitung hari, ini hari pertama udah lewat, hari kelima udah lewat, hari ke-10, hari ke-20. Nah ini hari ke-30, seharusnya hari ini Musa balik. Mereka menunggu sampai malam, Musa nggak balik-balik. 31, 32, 33, Musa nggak ada. Banyak orang yang mau balas dendam sama Musa, balik lagi menyembah berhala. Dan banyak orang yang mulai menyembah lampu nasi itu. Sebetulnya Bapak Ibu, Musa memperpanjang 10 hari lagi, jadi totalnya 40 hari. Nah, Musa setelah 40 hari balik lagi dan sangat marah sama bangsanya. Kalau cuma 10 hari saya telat, kalian nggak sabar, kepercayaan hilang. Nah, mereka di situ, wah tolonglah Musa, ampuni kami mau lanjut jalan, cukup lama di sini. Nah, Musa ajak mereka jalan. Tapi di situ Bapak Ibu, orang Israel tidak menghargai hal itu. Tidak menghargai bahwa Musa ajak mereka lanjut jalan tanpa ada masalah di situ, tanpa ada azab di situ, atau tanpa ada ya hisabnya lah di situ. Nah, mereka di situ Bapak Ibu merasa terlalu manja sampai mereka udah mengembangkan dosa. Nah, di kesempatan pertama Bapak Ibu setelah mereka lanjut jalan, diajak lanjut jalan, mereka mulai protes, kan merasa terlalu manja. Kok makanannya gitu-gitu aja? Gak ada nasi padang, gak ada bakso, gak ada mie ayam, gak ada Kambing guling. nah, gak ada rendang. Nah, di situ Tuhan sangat marah sama bangsa Israel. Musa juga marah, sampai Tuhan ngirim ular-ular yang mulai menggigit bangsa Israel.
Nah, orang Israel langsung digigit sama ular, terus langsung mati. Yang lain pada takut, ini terlalu serius sekarang. Aduh, tolonglah Musa, minta ampun Tuhanmu, minta bantuan Tuhanmu. Kami tidak akan berdosa lagi, kami akan lanjut jalan tanpa protes. Musa di situ minta bantuan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, baiklah, Anda harus membuat ular dari bahan tembaga. Ular itu dinaikin di bukit tertinggi. Orang digigit sama ular, melihat ular tembaga tetap hidup, langsung selamat, langsung sembuh. Makanya Bapak Ibu, ular tembaga itu dibikin atau didirikan simbol keselamatan dan kesembuhan dari masa Musa sampai hari ini. Di rumah sakit, di apotek, di klinik-klinik, di Kimia Farma, di ambulans kan kita lihat ada lembang ular. Jadi terinspirasi dari Terinspirasi dari situ, diambil dari situ ya. Nah, mari kita lanjut jalan Bapak Ibu, akhirnya masuk ke Yordania dari ujung selatannya, dari kota namanya Izungaber, terus ke utara kejadian Meripa di sekitar Petra, maka ayat Musa, terus Harun meninggal di situ, dimakamkan di puncak gunung tertinggi di Gunung Hur atau Gunung Harun. Terus mereka minta izin dari Idom lewat, tidak boleh. Mereka motor sekitar Idom, coba sama Moab, tidak diizinkan motor sekitar Moab. Akhirnya melalui lembah namanya lembah Hispun, mereka turun menurun sampai mereka berada di kaki gunung ini di lembah Jordan. Di situ Musa sendiri mendaki gunung ini sampai puncaknya. Lalu Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh ternak Kanaan dan ternak perjanjian. Setelah itu matilah Musa hamba Tuhan itu di sini. Kuburannya ada di mana? Nggak tahu. Tuhan berfirman, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab. Kan belakang kita Moab, di sana Moab, di situ Moab, di depan kita Moab. Persisnya di mana? Di sini. Persisnya di mana? Tuhan berfirman, kuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tantangan Bet Biur. Oke deh, ada situs nih. Bet Biur itu ada di mana? Bet Biur sebetulnya Bapak Ibu itu sebuah situs yang berada di pinggir Sungai Jordan. Dan setelah itu menjadi namanya Bitani. Bitani atau Bitania, tempat baptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis. Berarti di antara puncak Gunung Ibu dan Sungai Jordan ada kuburannya Musa. Tapi Tuhan berfirman juga, kita lanjut ya, kita lanjut ayatnya 30 dari Ulangan 34. Tapi tidak ada orang yang tahu kuburnya Musa di mana sampai hari ini. Jadi kalau kita baca ayat tersebut 1000 tahun yang lalu, dikuburkannya, niannya di situ hurufnya besar, berarti Tuhan. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya di mana sampai hari ini. Kalau kita baca ayat tersebut 1000 tahun yang lalu sampai hari ini. Kalau kita baca ayatnya hari ini sampai hari ini, besok sampai hari ini ya, lusa ya 1000 tahun, 5000 tahun lagi tetap sama. Berarti Bapak Ibu jangan capek cari kuburannya Musa di mana, karena tidak ada yang tahu kuburannya Musa di mana, dan tidak ada yang akan tahu juga kuburannya Musa di mana selama-lamanya. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Baik. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam gereja ini, kita bukan misalnya bukan di gereja tapi di cabel di sebelahnya. Jadi sebentar lagi Bapak Ibu kita bersama-sama akan ambil beberapa foto di sini. By the way Bapak Ibu, ada fotografer dari gereja, fotografer profesional. Dia akan memfotokan kita foto sederhana. Biayanya pun sederhana, nanti saya kasih lihat contohnya, cuma $3 atau 50.000. Itu sekaligus macam Persembahan gereja. Persembahan ke gereja ya. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini cuaca nggak begitu bersahabat. Kadang-kadang kalau cuaca bagus kita bisa melihat kota Yerusalem, bisa melihat kota Bethlehem. Jadi daerah yang di depan kita ini, kanan dan ujung kanan sana sampai ujung kiri, semua itu udah tanah Israel dan Palestina sangat dekat. Kadang-kadang ya Bapak Ibu, kalau cuaca jelas bisa melihat dengan detail. Laut Mati pun di bawah nggak begitu jelas, dan di sisi Jordan juga. Jadi hari ini cuaca mohon maaf nggak begitu bersahabat sama kita. Jadi percuma kita ambil foto ke belakang, tidak ada apa-apa yang kelihatan, kabut aja gitu ya. Nah, kita sekarang Bapak Ibu dari sini sudah memfoto bersama foto. Di situ saya kasih Bapak Ibu. 322 ada di grup 322 saudara mari semua. Da, da, da. Kita bernyanyi saudara mari semua hadaplah Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari
Ekaristi penutupan dari seluruh rangkaian tur rohani kita di Tanah Suci pada kesempatan ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentu banyak hal sudah menyentuh hati kita. Berbagai perhentian kita singgahi, menjejaki langkah Tuhan kita Yesus Kristus waktu Dia masih hidup. Kita ingat kita awali rohani kita dengan Ekaristi Kudus di gereja pada di mana para malaikat memberitakan kabar sukacita dan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga rayakan Ekaristi Kudus di makam kudus Tuhan Yesus. Tenang, damai. Kita juga rayakan Ekaristi Kudus hari ini di Gunung Nebo. Di sini Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh tanah Kanaan. Tapi Tuhan tidak izinkan Musa masuk tanah Kanaan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa suatu saat kita akan mewariskan hal yang terbaik untuk orang-orang yang kita kasih, untuk orang-orang yang kita lindungi, orang-orang yang kita sayang, di antaranya tentu iman. Semoga perjalanan tur kita ini menumbuh kembangkan iman kita yang akan terus diwariskan kepada orang terdekat kita. Kita mohon ampun atas salah dan dosa-dosa kita, agar doa-doa kita berkenan di hadirat Tuhan Maha Pengasih. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya